Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ketemu kembali bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Pada saat ini kita akan membahas mengenai kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita sebagai orang percaya merasa bahwa kita sudah tidak lagi terhilang. Tetapi apakah faktanya kita masih terhilang atau tidak? Kita akan membahasnya setelah ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum mensubscribe, saya mengundang mari Bapak Ibu untuk mensubscribe channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya, supaya setiap ada video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung sehingga bisa mengikuti setiap renungan-renungan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang Kristen maka kita hidupnya aman. Kalau kita melihat, membaca tentang kisah seorang anak yang hilang dari Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32, di mana anak yang paling bungsu ini dia pergi meninggalkan orang tuanya setelah dia meminta harta warisan, lalu dia hidup foya-foya, dia menghabiskan uangnya, dan dia mengalami kesulitan atau kesukaran setelah dia menghabiskan seluruh hartanya, dan dia kembali lagi ke rumah bapaknya. Sering sekali kita merasa sebagai orang Kristen bahwa kita sudah tidak lagi terhilang karena kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah benar seperti itu? Kalau kita membaca, merenungkan kisah anak yang hilang ini, sebenarnya ketika dia pergi dari rumah bapaknya setelah dia meminta harta warisannya, itu menunjukkan bahwa dia sebagai seorang anak yang tidak suka hidup di dalam dominasi orang tuanya. Dia tidak suka hidup di dalam aturan, perintah dari orang tuanya. Jadi dia maunya hidupnya bebas. Makanya dia pergi. Dia tidak mau hidupnya diawasi oleh orang tuanya setiap saat. Tidak mau dikontrol sama sekali. Dan tipikal orang-orang seperti ini, dia selalu maunya menghabiskan atau menggunakan harta yang dia rasa ini sudah menjadi miliknya. Berapa banyak kita merasa hidup ini diberkati dan merasa bahwa semua berkat yang kita miliki, harta kekayaan itu milik kita. Lalu kita sembarangan menggunakannya, kita sembarangan menghabiskannya. Dan inilah fakta kehidupan, bahwa kehidupan seperti seorang anak yang terhilang ini sebenarnya masih sering terjadi sampai detik ini di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, ayo kita mengoreksi diri kita. Adakah sifat-sifat karakter seperti anak yang hilang ini ada di dalam kehidupan kita atau tidak? Mungkin kita rajin ke gereja, mungkin kita juga rajin pelayanan, baik menjadi majelis, aktivis, worship leader, singer, atau mungkin bahkan menjadi pendeta sekalipun. Tetapi sering sekali kita tidak menyadari bahwa karakter kehidupan seperti ini justru masih ada di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita sudah tidak lagi menjadi anak yang terhilang karena kita ada di dalam lingkup kegiatan gereja. Padahal kita tidak mau dikontrol, kita tidak mau diawasi, kita tidak mau hidup di dalam aturan-aturan yang Bapa inginkan. Karena kebanyakan dari kita, kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari kita memandang orang yang terhilang, pasti kita memiliki konsep bahwa orang yang terhilang itu orang yang keluar dari gereja, yang meninggalkan kegiatan gereja, bahkan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran moral secara umum dan melakukan pelanggaran secara etika. Mungkin dia melakukan perampokan, berzina, kejahatan apapun itu. Tidak sedikit justru kita yang ada di dalam gereja merasa bahwa kita sudah hidup di dalam pertobatan,
kita sudah bertobat, kita merasa seperti itu. Kenapa bisa merasa kita sudah bertobat? Karena kita merasa kita tidak lagi melakukan pelanggaran secara norma hukum. Kita tidak melakukan pelanggaran secara etika. Mungkin kita tidak membunuh. Mungkin kita tidak merampok, mencuri, berzina. Lalu kita merasa bahwa karena aktivitas kita sudah ada di dalam gereja, maka kita menganggap bahwa kita tidak terhilang dan kita sudah ada di tempat yang benar. Mari kita menyadari, walaupun kita tidak melakukan itu semua, tetapi ketika kita hidupnya sesuka hati kita, semaunya kita sendiri, berarti kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapa di surga. Lalu apa yang diharapkan oleh Bapa di surga? Nah, ini kita perlu ketahui. Karena yang Bapa di surga harapkan kepada kita, pertobatan yang bukan hanya sebatas tidak melakukan pelanggaran norma hukum, yang tidak melakukan pelanggaran etika. Bukan hanya sebatas itu, Bapak Ibu Saudara. Kita selama ini berpikir bahwa kita tidak melakukan itu semua, ya sudah, kita aman. Justru yang diharapkan oleh Bapa di surga, pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan yang benar adalah, ayo kita datang kepada Bapa seperti anak yang terhilang. Ketika dia menyadari hidupnya tidak benar, ketika dia menyadari di dalam keterpurukannya, bahwa hamba-hamba yang ada di dalam rumah Bapaknya saja bisa menikmati hidup dengan tenang, tetapi dia justru di luar sana menghadapi kehidupan yang sulit. Dia merasa bahwa ya jadi hamba seperti hamba Bapaknya saja nggak apa-apa, makanya dia kembali. Dia menemukan Bapaknya, dia menemui Bapaknya, dia mengakui kalau dia salah, dia ya rela, udah nggak apa-apa. Adakah kita sebagai orang percaya mau menghampiri Bapa di surga setiap saat? Adakah kita mau datang kepadanya, kita mengakui segala kesalahan kita selama ini, lalu kita mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Bapa, hidup di dalam pertobatan. Nah, maksudnya hidup di dalam pertobatan di sini sebenarnya adalah kita rela hidup di dalam dominasinya Allah, hidup di dalam kontrolnya Bapa di surga. Jadi ketika apa yang kita lakukan, kita harus memikirkan dulu. Dan semuanya di dalam dominasinya Bapa, di dalam area, ruang lingkup hadirat Bapa di surga. Bahkan, seperti anak yang terhilang, dia rela menjadi hamba. Dia rela. Bagaimana dengan kita? Adakah kita rela menjadi hamba bagi Bapa kita di surga? Justru sampai saat ini begitu banyak kita sering sekali menjadikan Tuhan kita hambanya kita. Bukan kita yang menjadi hamba dari Tuhan kita, tetapi kita yang menjadikan dia hamba kita. Dari mana? Apa buktinya? Sering sekali kan kita memerintah Tuhan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita memerintah Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kita apa yang kita inginkan supaya terjadi. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita memeriksa, relakah kita menjadi hamba? Adakah kita menjumpai Bapa setiap saat? Kalau kita tidak menjumpai Bapa setiap saat dan kita jarang bertemu dengan Bapa, bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup, cara hidup yang mengerti apa yang Bapa pikirkan dan Bapa inginkan? Supaya kita bisa mengerti apa yang Bapa inginkan, yang Bapa kehendaki, maka kita harus bergaul karib. Kita harus sering berjumpa dengan Bapa. Bahkan bukan hanya di pagi hari saja ketika kita bangun tidur, atau di malam hari ketika kita mau tidur, tetapi setiap detik kehidupan kita seharusnya kita berjalan bersama dengan Bapa. Tidak sedikit kan? Dan saya juga sebelumnya melakukan seperti itu. Kita hanya menjumpai Bapa ketika kita bangun tidur, kita berdoa, terima kasih Bapa, Engkau telah menjagai aku sepanjang malam dan pagi dengan bangun tubuh yang sehat. Bukan kita tidak boleh bersyukur, boleh, itu tidak salah, itu benar. Tetapi yang diinginkan bukan hanya sebatas sampai di situ.
Seberapa sering justru kita ketika mau tidur kita menghadap Bapa, Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini, sebentar lagi aku mau tidur, tolong Bapa jagai aku. Ini kan kita memerintah Bapa yang menjagai kita seperti satpam. Bukan berarti kita juga tidak boleh meminta di dalam perlindungan Bapa. Bapa pasti melindungi kita. Selama kita hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, Bapa pasti menjaga kita, melindungi kita, memproteksi kita. Kita harus menyadari hal ini. Selama ini kita tidak menyadari, justru kita menjadikan Tuhan kita sebagai hamba di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari anak sulung, dia berada sehari-hari di dalam rumah Bapa. Tetapi dia tidak pernah menyadari kalau anak yang bungsu jelas-jelas ketahuan dia tidak mau hidup di dalam dominasi ayahnya. Tetapi ketika dia sadar, dia kembali, dia rela walaupun menjadi hamba saja, bapaknya menerima, dia menjadi hamba saja, dia mau. Tapi anak yang sulung, begitu melihat adiknya kembali dan bapaknya menyambut dan membuatkan pesta, dia tidak menerima. Dia tidak rela kalau ayahnya membuatkan pesta untuk adiknya. Dia marah, dia kecewa. Dari mana? Dia taunya dia marah karena dia tidak mau masuk ke rumah ayahnya. Dia demonstrasi, dia marah, dia komplain. Sikap dan sifat seperti ini sebenarnya yang dilakukan oleh si sulung. Dia mempermalukan ayahnya. Mempermalukan dari siapa? Dari seluruh isi rumah di ayahnya. Di hadapan hamba-hamba ayahnya. Dia mempermalukan ayahnya. Ini yang dilakukan oleh si sulung. Dia padahal sehari-hari tinggal di rumah ayahnya. Tetapi kenapa dia tidak memiliki cara berpikir atau dia tidak memahami cara berpikir dari ayahnya? Padahal sehari-hari dia tinggal di dalam rumah ayahnya. Hal ini bisa terjadi karena si sulung ini memiliki kehidupannya sendiri. Dia tidak walaupun tinggal di rumah ayahnya, tetapi dia memiliki kegiatan sendiri, memiliki agenda sendiri, bahkan memiliki dunianya sendiri. Berapa banyak kita yang merasa menjadi seperti si sulung kan? Sudah berada di dalam gereja, sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menerima Dia, kita sudah sering bertemu dengan Bapa, tetapi kita tidak mau mengerti apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa harapkan. Kita sering komplain kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita pinginnya A, ternyata Bapak tidak memberikan. Justru yang terjadi B. Kita sering komplain, kita sering kecewa dengan keadaan-keadaan ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, justru kita jangan seperti si sulung. Kita harus belajar mengerti dan menangkap apa yang Bapak inginkan. Walaupun kita ada di dalam gereja, jangan miliki dunia sendiri. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, jangan miliki dunia sendiri. Tapi belajarlah membawa hidup kita masuk di dalam dunianya Bapa, masuk di dalam hadiratnya Bapa, yaitu berjalan di dalam kehendaknya. Memahami apa yang menjadi isi hatinya Bapa. Ketika kita masuk di dalam hadirat Bapa, kita berbicara dunianya Bapa, berarti bukan Bapa hidup di dunia ya, tetapi kita berbicara di dalam apa yang ruang lingkup atau kita berbicara di dalam hadiratnya Bapa. Selalu berjalan bersama-sama, melibatkan Bapa di dalam setiap tindak tanduk kita, melibatkan Bapa di dalam setiap kita berpikir, melibatkan Bapa di dalam setiap kita mau berkata-kata, bergaul, atau mengambil keputusan yang lainnya. Kita melibatkan Dia. Kalau kita memiliki dunia sendiri, walaupun kita sudah jadi orang Kristen, kita hanya sibuk dengan apa? Sibuk bagaimana kita mau memuaskan diri kita sendiri. Sibuk dengan organisasi, sibuk dengan segala kemewahan yang kita miliki, sibuk supaya kita terhormat, kita diakui. Kita sibuk dengan apa yang menyenangkan daging kita. Tetapi kita belajar, ayo lepaskan hak kita. Tidak sedikit di antara kita justru merasa bahwa ketika menjadi orang Kristen kita punya hak. Punya hak diberkati, punya hak untuk hidup nyaman, punya hak untuk tidak menderita. Dan ini yang selalu dibangun di dalam cara berpikir kita. Tetapi
Kita harus menyadari kalau kita memiliki cara hidup seperti ini, justru kita walaupun ada di dalam rumah Bapa, kita masih terhilang. Seperti si sulung itu, dia tidak memahami apa yang Bapa kehendaki. Justru ayo kita belajar, lepaskan hak kita, rela menjadi hambanya. Kita hidup di dalam dominasinya Bapa, hidup di dalam kontrolnya Bapa, belajar untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu kita singkat di dunia ini. Karena kita akan segera pulang, kita akan segera menghadap ke dalam tahta pengadilan Tuhan. Persiapkan diri kita. Ayo bersihkan hidup kita mulai sekarang. Kita belajar bagaimana kita hidup, bertobat dengan cara yang benar, apa yang Bapa harapkan dalam kehidupan kita, supaya kita jangan menjadi anak yang terhilang. Walaupun kita ada di dalam gereja, bukan berarti kita tidak terhilang. Kalau kita di dalam gereja, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi cara hidup kita masih salah, tidak seperti apa yang Bapa harapkan, kita berarti masuk dalam kategori masih terhilang. Saya mengajak ayo mendengar renungan ini, mari kita berubah. Jangan kita mengeraskan hati kita. Ayo kita terus belajar untuk terus mentransformasi hidup kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara diberkati dengan renungan ini, jangan lupa berikan tanda likes dan silakan share kepada sanak famili kita, kepada seluruh akun media sosial kita, supaya ini mengingatkan, memberkati banyak orang. Bagi yang baru pertama kali dan belum bersubscribe, saya mengundang ayo Bapak Ibu Saudara, dukung saya dengan klik tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.